Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda, hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara memahami teks artikel. Sebelum masuk kepada pengertian, Ananda perhatikan dulu gambar yang ada pada layar berikut ini. Nah, gambar ini merupakan salah satu gambar yang bisa dijadikan sebuah teks artikel. Mengapa? Untuk lebih jelasnya lagi, silakan Ananda perhatikan teks berikut ini. Kira-kira, apakah Ananda tahu apa itu teks artikel? Teks artikel merupakan sebuah karangan yang berisi fakta dan opini yang dibuat untuk dipublikasikan di media cetak maupun di media sosial. Tujuan dari teks artikel ini yaitu untuk menyampaikan gagasan yang dilengkapi data dan fakta beserta opini yang disajikan dalam bentuk tulisan. Untuk lebih memahami apa itu teks artikel, Ananda perhatikan contoh kedua teks berikut ini. Nah, apakah Ananda tahu apa ya fungsi komunikatif teks artikel? Setelah membaca dan memahami teks artikel yang berjudul Objek Wisata Pantai Gandoria dan pentingnya melakukan peregangan sebelum olahraga, coba Ananda berikan pendapat mengenai apa itu fungsi komunikatif teks artikel. Nah, yang jelas, fungsi komunikatif dalam teks artikel ialah untuk mempengaruhi, mendidik, memberitahu, meyakinkan, serta menghibur pembacanya. Apakah Ananda pernah membaca sebuah teks artikel? Jika pernah membaca sebuah teks artikel, kira-kira di mana Ananda temukan teks artikel tersebut? Nah, biasanya teks artikel tersebut bisa ditemukan di koran, majalah, buku ajar, dan situs internet. Nah, lokasi-lokasi tempat ditemukan teks artikel itulah yang disebut dengan lokasi sosial teks artikel. Selanjutnya, kita masuk pada struktur teks artikel. Menurut Ananda, bagaimana struktur teks artikel bahasa Indonesia? Struktur teks artikel terbagi atas 3, yaitu pembuka, isi, dan penutup. Bagian pembuka berisi orientasi atau tahap pengenalan terhadap isi artikel yang akan dibahas. Bagian isi berisi uraian penjelasan pokok permasalahan yang dibahas dalam artikel. Bagian penutup yaitu sebuah kesimpulan yang berisi kalimat kunci yang merangkum pembahasan secara singkat, padat, dan jelas. Seperti contoh kalimat berikut ini. Dalam teks artikel, terdapat unsur kebahasaan teks artikel. Nah, apakah Ananda sudah tahu apa saja yang termasuk pada unsur kebahasaan teks artikel? Nah, yang pertama ada adverbia. Adverbia adalah bahasa yang dapat mengekspresikan sikap eksposisi. Agar dapat meyakinkan pembaca, diperlukan ekspresi kepastian, yang bisa dipertegas dengan kata keterangan atau adverbia frekuentatif. Yang kedua yaitu konjungsi. Konjungsi merupakan kata atau ungkapan yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat. Yang ketiga yaitu kosakata. Kosakata merupakan perbendaharaan kata-kata. Agar teks tersebut mampu meyakinkan pembaca, diperlukan kosakata yang luas dan menarik seperti contoh kalimat berikut ini. Selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan teks artikel atau karakteristik penggunaan bahasa dalam teks artikel. Nah, selain unsur kebahasaan yang harus diperhatikan, teks artikel juga memiliki kaidah kebahasaan penanda yang menjadikan suatu teks menjadi artikel. Ciri-ciri kebahasaan tersebut yang pertama yaitu menggunakan kata-kata denotatif, yakni kata yang bermakna sebenarnya. Yang kedua, menggunakan kata peristilahan atau kata teknis yang berkenaan dengan topik pembahasan. Contohnya, jika topik yang dibawakan mengenai kesehatan, maka istilah teknis yang digunakan adalah kata virus, bakteri, pola makan, suhu tubuh, dan lain-lain. Yang ketiga, memuat konjungsi yang menyatakan perbandingan atau pertentangan.
seperti kata sebaliknya, berbeda halnya, namun, dan lain-lain. Yang keempat, banyak menggunakan kata-kata perujukan, seperti menurut pendapat, berdasarkan data, dan merujuk pada pendapat. Yang kelima, menggunakan kata-kata persuasif, seperti kata sebaiknya, hendaklah, harus, perlu, dan lain sebagainya. Agar Ananda memahami kaidah kebahasaan teks artikel, perhatikan contoh kalimat yang ada pada layar berikut ini. Nah, sekian penjelasan materi hari ini. Semoga penjelasan tadi dapat membantu Ananda dalam memahami teks artikel. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.